Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan pada video kali ini kami akan membahas tentang sistem limfatik. Mulai dari anatomi hingga fisiologinya, serta perannya dalam menjaga keseimbangan cairan dan sistem kekebalan tubuh. Sistem struktur ini terdiri dari yang pertama cairan limfe, komposisinya mirip dengan cairan plasma, lalu pembuluh limfatik kapiler limfe, pembuluh limfatikus, truncus limfaticus, ductus limfaticus dextra et sinistra. Kapiler limfatik membawa cairan limfe berjalan menuju pembuluh limfe yang lebih besar, hingga mencapai truncus limfaticus di cavum abdominopelvis atau cavum thorax. Pembuluh limfe utama terdiri atas pembuluh limfe superficialis dan profundus. Keduanya menerima cairan dari kapiler limfe. Pembuluh limfatik superficial berjalan bersama vena superficial yang dapat dijumpai pada tempat-tempat, yaitu yang pertama, lapisan sumputan pada kulit, yang kedua, jaringan ikat longgar pada batas membran mukosa truncus digestivus, presbyterius, cutaneus, dan reproduksi. Dan yang ketiga, ada jaringan ikat longgar pada membran serosa yang membatasi pleura, precordium, dan cavum peritonei. Pembuluh limfe profundus berupa pembuluh limfe besar yang berjalan bersama-sama arteri dan vena profundus. Pembuluh limfe ini mengumpulkan cairan limfe dari otot skeletal dan organ viscera di dalam cavum thorax dan abdominopelvis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai truncus limfaticus. Truncus limfaticus berada di aksis truncus badan manusia dan merupakan gabungan dari pembuluh limfa superficial dan profundus. Truncus limfaticus terbagi menjadi 5 bagian utama di dalam tubuh kita, yaitu truncus lumbaris, truncus intestinal, truncus bronchomediastinalis, truncus subclavian, dan truncus jugularis. Nah, kemudian cairan dari truncus ini akan dibawa ke saluran yang lebih besar lagi yang disebut dengan ductus limfaticus. Ductus limfaticus merupakan muara truncus limfaticus yang menghantarkan limfe ke sirkulasi vena. Terdapat 2 ductus limfaticus, yaitu ductus thoracicus di bagian daerah kiri dan ductus limfaticus dextra di bagian daerah kanan. Ductus thoracicus menerima limfe dari bagian tubuh di bawah diafragma dan dari sisi kiri tubuh di atas diafragma. Ductus thoracicus diawali dengan inferior diafragma setinggi lumbar 2, kemudian berjalan ke arah cranial hingga basis joli. Struktur awal ductus thoracicus menyerupai kantung yang disebut sistema Chili. Sistema Chili menerima limfe dari regio inferior abdomen, pelvis, dan ekstremitas inferior melalui truncus lumbaris dextra dan sinistra serta truncus intestinal. Ductus thoracicus berjalan cranial menembus diafragma bersama-sama aorta melalui hiatus aorticus setinggi lumbar 2. Setelah menerima limfa dari truncus bronchomediastinalis sinistra, subclavian sinistra, dan jugularis sinistra, ductus thoracicus bermuara pada vena subclavia sinistra di dekat basis dari vena jugularis interna sinistra. Cairan limfa dari sisi kepala, leher, dan toraks juga memasuki sistem vena dengan cara yang sama. Ductus limfaticus dextra ukurannya lebih kecil dan menerima limfa dari sisi kanan tubuh di atas diafragma. Ductus limfaticus dextra menerima pembuluh limfa yang lebih kecil yang bergabung dekat clavicula. Ductus ini kemudian bermuara pada sistem vena di antara vena jugularis interna destra dan vena subclavicula destra. Kemudian yang ketiga ada jaringan limfoid atau nodulus limfaticus. Jaringan ini berada di hampir semua jaringan dan organ kecuali jaringan yang avaskular. Yang keempat ada organ limfatikus atau limfoid. Limfonodus atau nodus limfaticus ini berada di semua organ kecuali jaringan avaskular seperti limfonodus atau nodus limfaticus, thymus, dan limpa.
Fisiologi sistem limfatik. Sistem limfatik adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi menjaga keseimbangan cairan tubuh, melawan infeksi, serta menyaring dan mengangkut limfosit. Fisiologi sistem limfatik mencakup berbagai proses dan peran penting yang meliputi pembentukan dan pergerakan cairan limfa, respons imun, dan penyerapan lemak. Pembentukan serta transportasi limfa dan cairan interstitial. Limfa adalah cairan bening yang terbentuk ketika cairan dari kapiler darah menembus jaringan tubuh dan bercampur dengan sel-sel limfosit dan sisa-sisa seluler. Cairan ini kemudian diserap oleh kapiler limfatik yang memiliki struktur tipis dan permeabel yang memungkinkan cairan jaringan masuk ke dalam limfatik dengan mudah. Kapiler limfatik kemudian bergabung membentuk pembuluh limfatik yang lebih besar yang berperan mengangkut limfa menuju ke kelenjar getah bening dan organ limfoid lainnya, penyaringan dan penyebaran sel imun. Setelah limfa melewati pembuluh limfatik, cairan ini mengalir menuju ke kelenjar getah bening yang tersebar di seluruh tubuh. Di dalam kelenjar ini, limfa disaring dari mikroorganisme, sel mati, dan partikel asing lainnya oleh limfosit dan makrofag. Sel-sel ini kemudian menghancurkan dan memfagositosis partikel tersebut. Kelenjar getah bening juga merupakan tempat aktivasi limfosit B dan T yang akan berfungsi melawan patogen yang terdeteksi. Limfosit B dan T diaktifkan dalam kelenjar getah bening ketika ada antigen asing. Kelenjar getah bening dan limfa berperan penting dalam respons imun adaptif, dengan limfosit T membantu menyerang sel-sel abnormal dan limfosit B menghasilkan antibodi. Transportasi lemak dari sistem pencernaan. Selain berperan dalam sistem imun, sistem limfatik juga membantu menyerap dan mengangkut lemak dari saluran pencernaan. Lemak yang dicerna di usus kecil diserap oleh fil usus, di mana terdapat saluran limfatik khusus yang disebut lakteal. Dari sini, lemak kemudian diangkut melalui sistem limfatik dan dilepaskan ke dalam darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Pembuluh lakteal di usus halus menyerap lemak dan vitamin larut lemak, vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, dan membawanya ke sirkulasi darah menuju sistem limfatik. Fungsi keempat yaitu volume cairan tubuh. Sistem limfatik membantu mengembalikan cairan jaringan yang berlebihan ke sistem peredaran darah. Setiap hari sejumlah besar cairan keluar dari kapiler ke jaringan, tetapi tidak semuanya diserap kembali ke dalam kapiler vena. Sistem limfatik mengambil kelebihan cairan ini dan mengembalikannya ke aliran darah melalui ductus limfatik yang bermuara pada vena subclavia di dekat jantung. Proses ini menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan mencegah terjadinya edema atau pembengkakan jaringan. Sistem limfatik mengangkut sekitar 2-4 liter cairan interstitial per hari kembali ke sistem vena. Ini membantu mengurangi edema dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tanpa sistem limfatik, cairan interstitial akan menumpuk di jaringan, sehingga menyebabkan pembengkakan. Respon yang kelima atau fungsi yang kelima yaitu respon imun dan perlindungan tubuh. Sistem limfatik berperan penting dalam respons imun adaptif, yaitu respons yang ditunjukkan khusus terhadap patogen tertentu. Ketika patogen terdeteksi, sel imun seperti limfosit B akan memproduksi antibodi untuk melawan infeksi, sementara limfosit T akan menghancurkan sel-sel yang terinfeksi atau rusak. Respon ini penting untuk mencegah penyebaran infeksi dalam tubuh. Limfosit dari sumsum tulang dan timus didistribusikan ke jaringan tubuh melalui sistem limfatik untuk siap melawan infeksi atau sel kanker. Dan fungsi yang terakhir yaitu drainase dan pengelolaan cairan limfa. Sistem limfatik juga memiliki fungsi drainase untuk mengelola cairan jaringan. Cairan dari jaringan tubuh yang mengandung zat sisa dan partikel asing diambil oleh sistem limfatik untuk dibersihkan dan didaur ulang. Tanpa sistem ini, tubuh akan mengalami ketidakseimbangan cairan dan edema jaringan. Sistem limfatik memainkan peran multifungsi dalam tubuh, dari melindungi tubuh terhadap infeksi hingga menjaga keseimbangan cairan. Dengan memahami fisiologi dasar sistem limfatik ini, kita bisa lebih memahami bagaimana tubuh menjaga keseimbangan homeostatis dan imunitas yang optimal. Sistem limfatik adalah bagian integral dari sistem kekebalan tubuh manusia yang berfungsi sebagai pemantrol aliran cairan tubuh dan penjaga terhadap infeksi. Sistem ini terdiri dari jaringan pembuluh limfatik, organ limfoid seperti kelenjar getah bening, timus, limfa, tonsil, serta nodul limfoid yang tersebar di seluruh tubuh.
termasuk pada appendix dan agregat limfoid di usus. Demikian penjelasan kami mengenai sistem limfatik. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Shalom!